Cerita legenda leak ini mulai muncul dan berkembang di masyarakat sejak abad ke-11 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Erlangga. Jadi menurut ceritanya guys, dulu ada seorang janda bernama Kaloranang yang mempunyai ilmu hitam sebab kerap menyanyikan kidung-kidung dengan bahasa aneh. Perempuan itu juga seringkali mengurung diri saat matahari terbit dan terbenam. Desas-desus dan reputasi buruk yang dimiliki Kaloranang membuat warga sepakat untuk memberi hukuman pada perempuan ini. Namun disebabkan karena takut, para prajurit istana sepakat untuk membunuhnya saat Kaloranang tertidur di malam hari. Sayangnya, perempuan itu terbangun saat prajurit akan melakukan rencana jahatnya. Kaloranang pun murka, matanya seolah keluar, gigi taringnya memanjang menakutkan. Perempuan itu mengeluarkan api dari mulutnya hingga para prajurit pun mati. Sampai saat ini masyarakat Bali percaya bahwa leak masih berkeliaran mencari tumba berupa mayat, organ tubuh manusia yang masih hidup, dan darah bayi dari wanita hamil. Aul adalah makhluk mitologi yang menyerupai serigala berbadan manusia, berkepala anjing, dan badannya berbulu. Sekilas, Aul tingginya setara manusia dewasa. Makhluk ini juga bisa berjalan tegak layaknya manusia biasa. Konon, Aul adalah seseorang yang memiliki kesaktian. Jika salah satu anggota tubuhnya terlepas, dia bisa menyatukannya kembali. Menurut cerita yang berkembang guys, Aul hidup di sekitaran lereng Gunung Slamet. Hal ini dipercaya warga sekitar yang mengeluhkan ternak kambingnya sering mati secara misterius. Aul gemar memangsa kambing untuk diambil bagian isi perutnya aja. Jadi gimana guys menurut kalian? Aul itu manusia jadi-jadian yang menimba ilmu hitam atau sebangsa jin yang sedang berubah wujud? Buat yang tahu komen di bawah yuk. Sosok Kuyang digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai dan hanya menyisakan organ dalam saja tanpa badan. Konon menurut warga, siluman ini merupakan iblis yang mencari bayi dan darah wanita hamil atau setelah melahirkan. Jika Kuyang telah makan darah, maka kemampuannya akan lebih sakti dan tak bisa dikalahkan oleh apapun. Serem ya. Kuyang dipercaya merupakan sosok seorang manusia yang sedang mendalami ajaran ilmu hitam. Pada siang hari, Kuyang terlihat seperti orang biasa, namun pada malam hari berubah menjadi Kuyang. Ilmu yang didalami konon katanya adalah ilmu awet muda dan keabadian. Namun guys, Kuyang juga punya kelemahan yang bisa dikalahkan. Bawang putih dan bawang merah dipercaya dapat menjauhkan manusia dari gangguan Kuyang. Iblis menakutkan itu sangat benci dengan bawang merah dan bawang putih. Tidak hanya itu saja, jika Kuyang sudah tampak dan mengganggu, masyarakat percaya bahwa sapu ijuk bisa dipakai untuk mengusirnya. Guys, masih ingat gak rumor nenek gayung saat itu? Menurut cerita yang beredar, nenek gayung biasanya muncul tiba-tiba di pinggir jalan dengan membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Nenek gayung berpostur pendek dengan pakaian serba hitam, rambutnya sebagian hitam sebagian putih, dan kulitnya putih pucat dengan matanya yang sipit. Jika korban menanggapi dan melayani obrolan sang nini-nini tersebut, maka biasanya tak lama akan mati. Begitu cara nenek gayung membunuh korbannya. Bicara soal nenek gayung guys, tidak akan terlepas dari sang suami, ya kakek cangkul sebutannya. Jika nenek gayung adalah pemandi jenazah, kakek cangkul adalah tukang penggali kuburnya. Konon guys, katanya jasad kakek cangkul tidak terkubur, melainkan dibuang ke sungai dan menjadi hantu gentayangan. Dia menghantui warga sekitar untuk meminta tolong digalikan kubur untuk jasadnya. Suatu hari, salah satu siswa di sekolah tersebut merasa heran mengapa ada satu kamar mandi yang selalu dikunci dan gelap. Bahkan gak boleh digunakan oleh murid-murid di sana. Akhirnya, murid yang keponya akut ini mulai bertanya-tanya pada kakak kelasnya. Dari sana, ia dapat cerita kalau kamar mandi yang dikunci itu digunakan untuk bunuh diri oleh salah seorang siswi yang bersekolah di sekolah tersebut. Setelah kejadian tragis itu, kamar mandi tersebut sering banget mengeluarkan suara gaduh, terutama menjelang maghrib. Sering juga tercium wangi bunga dari kamar mandi itu. Ada pula yang melihat ada sosok bayangan putih menggunakan seragam SMA yang menembus pintu kamar mandi tersebut. Hi, seram.
Guys, ada cerita nih dari temanku, sebut aja Andi namanya. Jadi waktu itu di dekat halaman rumah Andi ada sebuah pohon mangga yang tumbuh sejak Andi kecil. Akhirnya pohon itu ditebang oleh ayahnya karena udah nutupin tampilan depan rumah Andi. Namun setelah pohon tersebut ditebang, banyak banget kejadian aneh menyelimuti rumahnya. Salah satunya adalah sopir keluarga, Pak Burhan, jatuh sakit dan meninggal. Ayah dan ibunya Andi juga sering diganggu saat mereka tidur. Kakaknya, Alex, yang baru pulang kuliah dari luar negeri juga ikut ngalamin kejadian mengerikan. Alex melihat seorang gadis menempel di langit-langit kamar tidurnya. Alex kaget dong, terus langsung balik badan. Saat itu juga sosok gadis tersebut tidur di sebelah kakaknya dan berbisik, "Kenapa kamu tebang rumahku?" Guys, pernah denger gak mitos makan buah dengan bijinya bisa tumbuh di kepala? Jadi gini guys, mitos ini sangat populer di kalangan anak-anak zaman dulu. Ternyata di balik mitos ini ada pelajaran penting untuk melestarikan alam dengan tidak rakus memakan buah beserta bijinya, melainkan menyebar biji-bijian tersebut ke tanah agar dapat tumbuh kembali. Duduk di atas bantal bisa bisulan. Sejauh ini tak ditemukan adanya penelitian atau pembuktian medis yang mendukung anggapan tersebut. Mitos ini juga sering terdengar, mitos yang mengingatkan bahwa bantal digunakan untuk kepala dan tidak sopan bila dijadikan alas untuk duduk. Jadi gimana guys anggapan kalian? Bersiul di malam hari dapat memanggil setan. Hah? Tanpa disadari mungkin kalian pernah ya guys bersiul di malam hari terus ditegur oleh orang yang lebih tua. Mereka bilang bersiul di malam hari dapat memanggil setan. Terlepas dari itu, bersiul di malam hari nyatanya mengganggu keluarga atau tetangga yang sedang beristirahat. Guys, pernah denger gak mitos kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah akan datang tamu? Sebenarnya guys, mitos tersebut dimaksud agar ketika seseorang berkunjung ke rumah, kalian selalu siap menyambutnya dengan ramah. Jadi itu guys sebagian mitos-mitos yang masih berkembang. Kira-kira di daerah kalian masih ada nggak ya mitos-mitos yang masih melegenda? Cerita dong. Lebih dari 2 bulan sudah Arif menjalani hidup sebagai badut jalanan. Dia sangat bahagia menjalani peran menggunakan kostum badut itu. Meski sempat mendapat tawaran bekerja di tempat lain, tapi ditolak oleh Arif karena Arif nggak nyaman bekerja dengan orang lain dan gak sebebas kayak sekarang ini. Kata Arif, pekerjaan ini sangat menyenangkan karena membuat orang lain terhibur. Dia bisa melihat senyuman seorang anak dari balik topeng badut itu. Arif juga sangat menghayati tingkah laku dan sifat karakter yang diperankannya. Meskipun demikian, Arif gak memungkiri bahwa pekerjaan badut jalanan ini dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Saya realistis aja, susah cari pekerjaan jika saya lulusan SD. Jadi saya tetap bersyukur atas rezeki yang sudah diberikan selama ini. Saya nggak pernah berpikir untuk bekerja di tempat lain, ucap Arif. Seorang remaja ketakutan setengah mati saat masuk wahana rumah hantu, salah satu taman hiburan terseram di Malaysia. Saat itu dia sedang berlibur bersama keluarga temannya dan mereka memutuskan untuk mengunjungi tempat wisata horor yang terkenal. Remaja berusia 16 tahun ini kena serangan jantung di tengah wahana dan akhirnya meninggal. Sebelumnya, beberapa orang sudah berusaha menyelamatkan nyawa remaja itu, tapi tak berhasil. Kemudian dia dibawa keluarganya ke layanan darurat, namun naas, nyawanya tak tertolong. Penyebab pasti kematiannya masih belum jelas, tapi remaja itu mungkin menderita komplikasi kardiomiopati Takotsubo yang sering disebut sindrom patah hati, di mana otot jantung melemah karena stres emosional atau fisik. Meskipun biasanya hanya sementara, ketakutan yang tiba-tiba dapat menyebabkan serangan jantung seperti dalam kasus remaja ini. Tapi ada baiknya, jangan paksa temannya kalau punya rasa takut berlebih, ya guys.